Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dan Pak Lutfi selaku dosen mata kuliah Applikom Statistik kelas 03. Perkenalkan, nama saya Berlian Saputra dengan NIM 4121231. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Applikom Statistik, yaitu cara analisis regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, yang pertama kita bacakan soalnya ya, teman-teman. PT Anak Negeri ingin menghitung gaji pegawainya dengan masa kerja selama dia mengabdi di perusahaan tersebut. Berikut data masa kerja pegawai dan gajinya. Jadi di sini ada data masa kerja dan gaji ya teman-teman. Kemudian masalah yang akan diteliti adalah satu, apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai. Yang kedua, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan. Oke, kita langsung ke aplikasi SPSS-nya saja. Untuk variabel view seperti biasa ya teman-teman, kita ke data view, masa kerja dan gaji kita kopas aja seperti biasa. Kemudian kita cari analyze, kemudian regresi, kemudian cari linear. Untuk dependent kita isi masa kerja, kemudian blok 1 of 1, kita isi gaji, kemudian kita klik statistik. Untuk regresi koefisien kita estimate, kita centang model fit sama deskriptif, kemudian continue. Untuk option kita 0,05 dan removal 0,10. Untuk centangnya seperti ini ya teman-teman. Continue lalu oke. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, dapat dilihat. The descriptive statistik, correlation, variable interest, model summary, ANOVA, dan koefisien. Kita kembali ke soal. Setelah melakukan proses analisis, maka hasilnya sebagai berikut. Ada deskriptif statistik dan correlation. Menjawab masalah. Rata-rata masa kerja dengan jumlah data 20 adalah 8,7 dengan standar deviasi 3,895. Ini ya teman-teman, dari sini. Untuk rata-rata gaji dengan jumlah data 20 adalah 675,00 dengan standar deviasi 213,060. Dari sini ya teman-teman. Kemudian, apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Dari perhitungan didapat angka korelasi antara masa kerja dengan gaji yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,926. 0,926 ini dari sini ya teman-teman. Artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara masa kerja dengan gaji searah. Artinya jika semakin besar gaji akan membuat masa kerja cenderung akan meningkat. Oke. Untuk berdasarkan arahnya, apabila positif hubungan searah, negatif berlawanan. Untuk derajatnya bisa dilihat ya teman-teman seperti di layar. Kemudian untuk melihat hubungan antara variabel masa kerja dengan gaji signifikan atau tidak dapat dilihat dari angka probabilitas SIG sebesar 0,00.
yang lebih kecil dari 0,05. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas kurang dari 0,05 maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut dan sebaliknya. 0,0 dari sini ya teman-teman, sig ini 0,00. Oke, kita lanjut. Menjawab masalah 2. Apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Untuk kepentingan tersebut, kita menggunakan angka-angka di atas pada bagian predict value. Cara melihatnya membandingkan arah data masa kerja penelitian awal dengan data gaji pegawai hasil prediksi. Jika ingin mengetahui cara perhitungan angka penjualan yang diprediksi, hitunglah dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A plus B kali X. Untuk keterangannya di bawah ya teman-teman. Untuk hasil tabel ini kita ke SPSS lagi. Analyze, kemudian regresi linear. Untuk ini kita tukar ya teman-teman, gaji sama masa kerjanya, gaji di atas, masa kerja di bawah. Kemudian option sama statistik sama. Kemudian oke. Di sini kita hanya mengambil data dari koefisien saja. Oke, ini sudah saya kopas ke Word. Untuk menghitung gaji yang diprediksi pada daerah pertama, maka formula sebagai berikut. Ini sama dengan dari sini ya teman-teman, 234,264 plus masa kerja 50,659 kali X. Ini sama dengan 284,923. Untuk perhitungan daerah berikutnya caranya sama. Dan kesimpulan yang dapat dibuat dari kasus di atas adalah hubungan antara masa kerja dengan gaji adalah 0,926 atau sangat kuat, searah, dan signifikan. Pengaruh masa kerja terhadap gaji sebesar 85,8%. Dari sini ya teman-teman, 85,8%. Kemudian pengaruh variabel lain di luar model sebesar 14,2%. Ini 100 dikurangi 85,8%, jadinya 14,2% ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, kecenderungan gaji secara umum mengalami kenaikan atau meningkat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.